بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin bulan lalu terakhir kita membahas tentang bab kurban, betul? Lalu kemudian setelah itu kurban waktu itu ya, kurban dengan Zulhijjah ya kalau nggak salah ya. Baik, ibu-ibu, sore hari yang berbahagia ini karena kita libur nih anak-anak. Oke, tidak ada hubungannya sih. Maka hari ini saya akan membahas, tadi kita diskusikan bab talak. Ustazah kami kola tua-tua tidak ada talak lagi. Pulang dari sini bilang sama anaknya tentang bab ini. Cocok? Coba Bu, saya tanya, masa iddah perempuan yang ditinggal meninggal suaminya berapa lama? 3 bulan Mbak. 3 kali suci itu talak 1, 2. Bah, berarti cocok kita bahas. Kita mulai ya. Udah gitu aja ya. Kalau udah begini-begini ya cocok kita bahas ya. Oke, kita mulai. Dah, kita lupakan jemuran dulu ya. Oke, kita bahas bab talak dan masa iddah. Nanti pulang ke rumah kita boleh sampaikan kepada anaknya, terutama anak laki-laki atau menantu laki-laki, hati-hati. Bab talak ini nggak sepele, ini persoalan dahsyat. Karena endingnya kalau kita nggak paham jadinya zina. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya ulangi dulu Bu, bahwa dalam ucapan ini ada hukum. Contoh, orang murtad dengan kata-kata, betul? Nggak usah dia sholat, nggak usah dia puasa, tapi dia nggak mengucapkan murtad, maka dia tetap Islam. Kecuali dia berkata bahwa dia murtad dari hatinya. Orang yang masuk Islam juga dengan kata-kata, betul? Ada orang non-muslim sholat dia, puasa dia, tapi dia tidak bersyahadat, maka dia tidak jadi Islam. Ijab kabul nikah dengan kata-kata, betul? Mana ada orang ijab kabul nikah dengan tatapan mata? Apa lagi? Contoh lagi, talak. Talak itu karena kata-kata dari seorang laki-laki kepada seorang wanita. Yang kita bahas adalah talak di sini. Hati-hati dalam kata-kata laki-laki ada hukum. Ada hukum. Nah, kita akan bahas. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mau jelaskan dulu bahwa talak itu ada 2. Yang pertama ada namanya talak sorih. Apa namanya? Sorih. Apa namanya? Sorih. Talak sorih itu adalah talak yang jelas. Contoh, ku talak kau, ku ceraikan engkau, ku ceraikan engkau, talak 2, talak 1, talak 3. Ada kalimat talak.
Kalau dia bilang ku talak kau dengan kalimat yang sharih, walaupun dia sedang marah, ulama mazhab sepakat talak jatuh. Walaupun dia sedang marah. Dan talak nggak perlu saksi. Ini hati-hati kalau talaknya sharih. Clear sampai sini? Yang kedua, ada namanya talak kinayah. Apa namanya? Kinayah. Kinayah ini adalah talak secara tidak langsung. Atau bahasanya sindiran. Contoh, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku ndak mau lagi dengan kamu. You, me, and. Atau dia WhatsApp ibu. Kita masing-masing aja lah. Atau dia DM ibu. Lah tahu DM ndak? Ya, dia DM ibu. Kita pisah aja lah. Atau dia telepon orang tua kita, Bu, jemput anak ibu nih, saya tak mau lagi sama dia, jatuh talak. Atau dia bilang ke kawannya, bilang sama kawanku itu aku tak mau lagi sama dia, jatuh talak. Atau ibu yang nantang, Bang, hantarkan aku ke rumah orang tuaku. Terus dia bilang, pulang aja lah kau sendiri, jatuh talak. Atau ibu yang nantang, udah bang, ceraikan aja aku bang. Dia bilang, oke, jatuh talak. Atau kita yang nantang, aku urus surat ke pengadilan nanti bang, pergilah urus, nanti aku tanda tangan, jatuh talak. Paham? Jadi perempuan jangan bergaya-gaya menantang. Setan itu ada. Nanti suaminya digoda oleh setan, maka ini adalah bagian dari talak. Tapi kalau ancaman tidak talak. Kalau kau masih kayak gitu, nanti ku talak kau. Itu tidak jatuh talak. Tapi kalau sekedar dia bilang, udah pergi kau dari sini, aku ndak mau lagi sama kamu, itu jadi talak. Namanya talak kinayah. Apa namanya? Kinayah. Talak sharih kita ndak takut. Jarang laki-laki berani ngomong talak sharih. Tapi banyak yang terjadi talak kinayah. Talak kinayah itu kalau terjadi benar-benar dengan niatnya, maka dia jatuh talak. Kita ambil contoh biar kita paham. Pura-puranya ada seorang anak bujang dengan anak gadis menikah. Baru menikah, kaulah bulan, kaulah bintang. Pergilah dia bulan madu ke Langkisau. Ke Danau Maninjau. Damailah rumah tangganya sampai 2 tahun. Tahun kedua berkelahi. Pas berkelahi, suaminya bilang, udahlah dek, ribut kali kamu. Kalau kayak gitu kau pulang aja lah ke rumah orang tuamu. Kau antarkan kau ke rumah orang tuamu. Jatuh talak? Jatuh. Walaupun tidak ada saksi. Rujuk butuh saksi. Salah talak gak butuh saksi. Jatuh talak 1. Talak 1, saya pelan-pelan. Ini agak susah sedikit. Orang atau wanita sudah ditalak 1, itu dia punya masa iddahnya. Apa namanya? Masa iddahnya. Masa iddah wanita yang ditalak 1 kali adalah 3 kali haid atau 3 bulan. Apa makna masa iddah? Masa iddah adalah masa di mana si perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain selama masa iddahnya. Santai dulu, jangan nikah langsung cepat. Ditalak sekarang seminggu lagi nikah. Itu tidak sah nikahnya, zina dia. Masa iddah adalah masa di mana perempuan harus menjaga dirinya. Dia tidak boleh berdandan berlebihan. Kalau sekedar pengajian boleh. Kalau jualan lontong jualanlah. Kalau dia PNS pergilah. Asal jangan dengan laki-laki lain. Lagi apa bang? Lagi santai dek. Kamu tenang ya dek. Ada abang. Ada tidak boleh. Hati-hati, ini masih masa iddah ini. Masa iddah ini ada kemungkinan balik ini. Dalam 3 kali suci 3 bulan. Nah, rupa-rupanya di dalam masa iddah 3 bulan itu suaminya sudah menceraikannya. Tahu-taunya di minggu ketiga suaminya rindu. Dia chat lagi istrinya. Lagi apa dek? Lagi santai bang. Makan bakso yuk. Ajak makan bakso. Santai sebentar. Pulang aja yuk dek.
Kemana bang? Rumah kita. Sleweo. Maka itu rujuk namanya. Tidak perlu ada kalimat rujuk. Dia cukup seperti orang yang bertengkar dan baikan. Jika dia rujuk dalam masa iddah. Paham? Paham tuh mak? Makanya ketika na'udzubillah anak kita bertengkar dengan suaminya, pulanglah dia ke rumah kita. Biarkan dia tenang dulu sampai 3 bulan. Kalau sudah hampir 3 bulan, baru kita tanya sama laki-laki itu atau sama anak kita, kalian mau cemana ini? Kalau mau rujuk, rujuklah sekarang. Karena kalau sudah lebih 3 bulan, kalau mau rujuk, boleh. Tapi harus nikah ulang. Nah, kan gitu kan? Jadi kalau setelah 3 bulan atau 3 kali suci, mau rujuk dengan suaminya yang itu, mesti nikah dia. Nikah betulan, nikah ulang. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, ada laki-laki dan perempuan. Nikahlah. Di rumah aja nikahnya. Gak usah pakai pesta, gak usah undang saya. Ustazah hadir ke pesta saya, pesta Pak rujuk talak 2, enggak perlu. Rujuk talak 1, enggak perlu. Di rumah saja. Nah kalau rujuk talak 1 ini setelah habis masa iddah harus nikah ulang nih. Maka mas kawin maharnya jangan minta banyak-banyak. Minta pula Fortuner nanti enggak jadi rujuk. Paham? Oke. Nah, si wanita ternyata dalam masa iddah dia tidak rujuk dengan suaminya. Tadi saya ulang, bolehkah dia nikah dengan orang lain? Tidak boleh. Oke? Kalau si wanita tadi, saya ulang pelan-pelan, ulang dulu. Yang pertama, dia kan tadi menikah, betul? Setelah menikah terjadi pertengkaran, betul? Lalu suaminya bilang, kita masing-masing aja lah dek, jatuh talak 1, betul? Talak 1 masa iddahnya 3 bulan atau 3 kali suci, betul? Dalam 3 bulan atau 3 kali suci itu mereka bisa rujuk seperti orang yang bertengkar dan baikan, tidak perlu nikah ulang. Dan dalam masa iddah yang 3 bulan ini perempuan tidak boleh dekat dengan laki-laki lain. Berdosa, ini masa iddah ini. Tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Nah seandainya ada kasus dalam masa iddah ini perempuan ini nikah dengan laki-laki lain, maka dia tidak sah nikahnya. Kalau nikahnya tidak sah maka dia berzina seumur hidupnya. Kalau lahir anak nanti anaknya perempuan, maka karena nikahnya tidak sah, maka anak perempuan itu tidak bisa dinisbatkan ke bapaknya. Maka nikahnya tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Ternyata dinikahkan juga oleh bapaknya, nikah anaknya tidak sah lagi, seumur hidup dia berzina. Paham? Repot dia. Maka jangan nikah dengan orang lain dalam masa iddah. Setelah masa iddah, kalau pengen rujuk harus nikah ulang dengan suaminya. Paham? Nah, seandainya setelah habis masa iddah dia pengen nikah dengan orang lain, boleh? Cepat kali Bu, boleh. Semangat kali nampaknya kalau habis masa iddah. Boleh gitu. Ini talak 1 nih, dah. Nah setelah itu rujuklah dia. Pura-puranya yang tadi rujuklah. Dia udah talak 1 ya, rujuk. Kaulah bulan, kaulah bintang. Mulai hidup baru, bulan madu lagi. Ke Sungai Hijau. Agak dekat Sungai Hijaunya. Tadi kan lumayan tuh ke Kisau. Sekarang Sungai Hijau. Pergilah bulan madu. Rupanya setelah 6 bulan berkelahi lagi. Lalu istrinya nantang. Udahlah bang, pulangkan aku ke rumah orang tuaku bang. Suaminya bilang, pulang kau sendiri sana. Aku memang tidak mau lagi sama kamu. Jatuh talak? Talak. Talak berapa? Talak 2. Nah, talak 2 itu persis kayak talak 1. Tidak ada bedanya. Namanya adalah talak roja'i. Talak 1 dan 2 itu namanya talak roja'i. Talak yang bisa rujuk lagi. Dia persis kayak talak 1. 1. Masa iddahnya 3 bulan atau 3 kali suci. 2.
dalam masa iddah itu perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. 3, dalam masa iddah itu perempuan tidak boleh dekat dengan orang lain. 4, dalam masa iddah 3 bulan itu kalau mau rujuk boleh tanpa nikah ulang. Jadi rujuk aja kayak orang bertengkar dan balikan. Tapi kalau sudah habis masa iddah baru pengen kembali suami dengan dia, harus nikah ulang. Persis kayak talak sacu. Paham? Paham ya? Dah. Katakan mereka nikah lagi. Kaulah bulan, kaulah bintang. Bulan madu lagi, Bu. Bulan madu lagi nih, baikan lagi. Bulan madulah dia ke Sungai Kampar. Lebih dekat lagi, ya kan? Pergilah bulan madu. Setelah itu suaminya bilang, berkelahi terus kita nih, Dek. Kayaknya memang tidak takdirnya kita bersama. Kita pisah aja lah. Kita rawat anak sama-sama. Lalu istri kalau ditalak tak bisa menolak. Jangan bang, tolong bang, ampun bang, tak bisa. Karena dalam kalimat laki-laki ada hukum. Kok gitu lihatnya? Tapi kalau perempuan ngomong talak nggak bisa. Perempuan kalau mau talak, kuceraikan kau bang, mana bisa? Perempuan itu kalau mau mengucapkan kalimat talak, mau kepala ke bawah, kaki ke atas, selagi suaminya nggak bilang iya, tidak jatuh talak. Tuh kayak mana perempuan kalau dia mau talak? Dia harus pergi ke pengadilan, harus menjalani proses sidang, baru nanti hakim yang menjatuhkan talak untuk suaminya. Tapi kalau laki-laki ngomong talak, jatuh talak. Kita lanjut dulu sampai talak 3 ya. Bertengkar lagi dia. Ku talak engkau deh. Talak berapa? 3. Talak 3 tidak seperti talak 1 dan 2. Talak 3 kalau mau rujuk punya syarat. Syarat pertama, bahwa habiskan masa iddahnya 3 kali suci. Setelah habis masa iddah 3 kali suci, atau 3 bulan, perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus dukhul dulu, berhubungan badan dulu dengan orang lain. Setelah dukhul harus cek dulu hamil atau tidak. Setelah hamil tunggu lahir anak. Setelah lahir anak tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan nggak bisa balik. Itu kalau mau dilakukan itu tanpa hamil. Setelah talak 3, masa iddah 3 bulan nikah dengan laki-laki lain. Lalu diceraikan dalam waktu seminggu 2 minggu. Lalu setelah itu habis masa iddah baru bisa balik kalau mau dilakukan itu 6 bulan. Tanpa hamil. Dan tidak boleh direncanakan. Harus secara alami nikahnya. Itu 6 bulan kalau habis masa iddah langsung nikah. Talak 3. Maka ada yang DM saya. Ustazah, ada nggak pilihan talak 3 ini rujuknya gimana Pak? Kenapa gitu? Saya sudah 3 kali mentalak istri saya dalam keadaan saya ngerti bahwa itu adalah talak. Itu jatuh talak 3 Zah. Iya kata saya. Ada nggak jalan lain? Saya nggak mau istri saya sama orang. Tidak ada jalan lain. Itu satu-satunya jalan. Maka pertanyaannya, kenapa kok perempuan ngomong talak nggak jatuh-jatuh talak itu? Sementara laki-laki ngomong talak jatuh talak. Karena Allah itu kenal dengan hambanya. Kalau perempuan ngomong talak jatuh 3 kali sehari ibu talak. Ibu merajuk aja ngusir suami. Pergi situ bang. Nah dah. Ya kan. Baru dia ini pergi situ. Nggak mau aku sama abang. Nah jatuh talak. Ya kan. Nah itulah dia. Nah jadi ini pengetahuan tentang talak. Yuk kita lanjut. Seandainya talak 3 tadi, lalu kemudian si perempuan belum nikah dengan orang lain, lalu kemudian dia langsung rujuk dengan suaminya,
maka nikahnya tidak sah, maka mereka berzina lagi. Yang tadinya suami istri jadi zina. Ngeri nggak? Ngeri. Lalu setelah zina lahir anak. Kalau anaknya perempuan nggak boleh dinikahkan oleh suaminya. Dinikahkan juga oleh suaminya, tidak sah nikahnya. Kalau tidak sah nikahnya, berzina lagi anaknya. Lahir anak perempuan, nggak boleh dinikahkan oleh menantunya. Dinikahkan juga, zina lagi dan seterusnya. Paham sampai sini? Bilang nanti sama anak menantunya, kita anggap aja dulu nggak ngerti. Kemarin kau nggak ngerti, sekarang mulai dari nol untuk hati-hati dalam berumah tangga. Saya sampaikan lagi. Ada kasus seorang suami pergi meninggalkan istrinya. Pergi aja dia. 2 tahun, setahun, 3 bulan, tanpa memberi nafkah lahir dan batin. Tapi pergi aja dia. Entah di alam gaib dia, entah di planet Mars dia, entah di Padang, nggak tahu, dia pergi aja dari rumah. Entah masih hidup dia, entah cemana dia. Pokoknya dia pergi. Ini kasus kayak gini banyak. Pergi aja suaminya 2 tahun, 3 tahun. Saya tanya sama ibu-ibu, itu jatuh talak nggak? Jatuh talak nggak? Kalau istrinya tidak ridho, jatuh talak. Oke. Jatuh talak nggak? Boleh nggak istrinya nikah sama orang lain karena abangku minta di alam barzah, saya mau nikah aja langsung dengan orang lain, boleh nggak? Ada yang menggeleng, ada yang begini, ada yang puta-puta. Jadi begini, talak itu hanya terjadi karena 4 hal. Yang pertama, suaminya ngomong talak. Kalau dia pergi, udahlah aku talak kau. Terus dia pergi, alhamdulillah bisa nikah sama orang lain langsung setelah habis masa iddah. Tapi ceritanya dia pergi aja, dia tidak mengucapkan talak. Maka saya jelaskan, talak itu terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya ngomong talak. Kedua, istrinya yang menggugat. Ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Hanya 4 itu saja yang menyebabkan dia talak. Sekarang saya tanya, suaminya pergi 2 tahun tapi tidak mengucapkan talak, jatuh talak enggak? Enggak. Lalu istrinya enggak menggugat, jatuh talak enggak? Enggak. Lalu tidak murtad keduanya, jatuh talak enggak? Enggak. Lalu tidak meninggal salah satunya, talak enggak? Tidak. Maka kalau ibu mau nikah lagi, suami ibu entah di mana hutan rimbanya, entah di alam gaib dia, entah masih di alam nyata, maka ibu harus gugat dulu dia ke pengadilan, baru bisa cari abang yang baru. Paham? Jangan asal-asal aja. Ada kasus nikah dia, pulang suaminya, rupanya dia udah punya anak 2 pula. Nah, jadi jangan asal karena dulu abang tidak tahu di mana rimbanya, maka saya gugatlah abang biar saya dapat abang yang baru. Apa buktinya dek? Bang, ini ada akta ceraiku dan ini adalah akta nikahku. Tega sekali engkau dek, karena abang entah di mana. Jadilah film Indosiar. Jadi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak semudah itu untuk suaminya pergi terus asal nikah-nikah lagi, tidak bisa. Maka dari apa yang tadi saya sampaikan, ternyata zina itu macam-macam. Pertama, termasuk zina jika seorang wanita dan laki-laki yang belum menikah berpacaran dan berzina. 1. Yang kedua, itu namanya zina muhsan. Yang kedua, ada lagi zina laki-laki dan perempuan yang sudah punya suami istri, na'udzubillah, dan berselingkuh. Itu adalah zina muhsan yang tadi ghairu muhsan. Yang ketiga, ternyata ada lagi zina, yaitu jika si wanita dalam masa iddah memilih untuk berhubungan dengan laki-laki lain atau kemudian menikah dengan laki-laki lain. Betul? Dan yang keempat, ada lagi zina ketika suami istri setelah dia bercerai, habis masa iddah, dia tidak nikah ulang. Jadi habis masa iddah itu harus nikah ulang.
Jadi kalau baikannya udah setelah 3 bulan, talak 1 dan talak 2 harus nikah ulang. Kalau enggak dia zina. Atau kalau talak 3, perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Tanpa menikah dengan orang lain, dia langsung rujuk dengan suaminya, dia zina lagi. Paham, Mak? Dah. Ada yang mau tanyakan? Iya, Mak. Yang mana? 1, 2, 3 itu fikih. Itu babnya bab fikih. Azaniyatu wazani fajlidu aydiyahuma mi'atu jaldah. Kemudian dalam Al-Quran dijelaskan bahwa masa idah salasata quru, 3 bulan. Itu bab fikih yang diterjemahkan dari tafsir. Banyak tak paham kan? Jarang dijelaskan. Padahal sebelum nikah laki-laki harus paham. Oke, sekarang saya tanya, masa idah suami meninggal berapa banyak? Sedangkan itu saja pasti pada bingung. Kalau suamiku meninggal masa idahku berapa ya? Nggak. Padahal udah banyak nih yang suaminya udah nggak ada kan? Yang di sana, di sini semuanya ada sih. Oke, gitu ya. Nah, masa idah suami meninggal berapa lama, Mak? Hah? 6 bulan, Mak, lah mau nyoleh Mak. Nah, tuh coba. Padahal itu segampang itu kan. Itu masa idah suami meninggal 130 hari. 4 bulan 10 hari. Ketika suami ibu meninggal hari ini, ibu hanya boleh nikah lagi setelah 4 bulan 10 hari. Kalau ada yang menikah lagi suaminya meninggal sekarang, dia nikah dalam waktu 3 bulan, zina dia. Oh, caliak kiri, caliak kanan, sialah patang tu yo. Nikahnya tidak sah itu. Tapi masa idah laki-laki ada tidak? Misalnya seorang suami meninggal istrinya sekarang. Berapa lama dia boleh menikah lagi? Berapa lama dia boleh menikah lagi? Seorang suami kehilangan istri, meninggallah istri, dimasukkan ke liang lahat, menangislah dia. Berapa lama dia boleh nikah lagi? Besok pagi langsung bisa nikah. Tapi tunggulah dulu, Pak. Tunggulah selolah dulu, dicarinya lo tengah malam beko, Pak. Jadi kalau ibu mau menikah ketika suaminya meninggal 4 bulan 10 hari, kalau mau nikah setelah itu silahkan daripada berzina. Tidak perlu ibu minta izin sama suami. Kadang-kadang ustazah alhamdulillah, alhamdulillah, habis pengajian dia samperin saya, alhamdulillah saya bisa nikah lagi, hore. Nikah lagi mana boleh, perempuan punya suami 2. Suamiku pertama udah meninggalkan ustazah, aku udah diizinkan sama suamiku nikah lagi. Kapan dia ngizinkan? Saya datang ke kuburannya ustazah, saya minta izin, bang, saya izin nikah lagi ya bang. Aduh, itu nggak perlu bu, nanti kalau dijawabnya iyo kan susah bu, atau ditambahnya iyo hati-hati yo, nanti malam aku saksinya. Wah, kacau urusan kan. Jadi tidak perlu, tidak ada syariat kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itulah, itu dihafal, hati-hati, ini menyangkut syariat. Banyak sebab ada masa iddah itu. Pertama, khawatir ada kemungkinan perempuan itu hamil dan belum diketahui kehamilannya. Jadi tunggu dulu kalau mau nikah gitu loh maksudnya. Ini nanti dia ditalak, na'udzubillah, tidak sadar rupanya dalam keadaan hamil. Kan kalau nggak sadar, datang lagi nikah dengan orang baru, ada lagi bibit, tidak jelas nanti nasab anaknya. Islam pasti punya sebab, bukan tidak adil. Islam punya asbab menetapkan sebuah hukum. Tapi kalau talak dalam keadaan hamil tidak jatuh. Ku talak kau. Ye, aku hamil bang. Nah, nggak bisa.
Makanya pernah nonton film Indosiar kan? Gaya. Apa kata seorang suami? Nanti kalau bayi ini lahir, kutalak engkau. Film Suara Hati Istri. Nanti kalau bayi ini lahir, kutalak kau. Tunggu lahir dulu baru bisa talak. Selama hamil tidak bisa talak. Loh kenapa begitu Ustazah? Allah menjaga. Kalau ditalak saat hamil, nanti nikah dengan orang lain. Oke? Lalu kemudian setelah nikah dengan orang lain, ada lagi bibit, tidak jelas nasab anak. Paham sampai sini? Dan tadi wanita yang ditinggal meninggal suaminya, tengok dulu Bu. Kalau dia tidak hamil, berapa bulan tadi? 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil, sampai lahir anak, tidak boleh dikasih bibit baru. Tidak boleh ada orang baru. Nanti tidak jelas anaknya itu anak siapa. Islam itu indah. Ada maksud di balik sebuah hukum. Dah dihafal, jangan sampai nanti pulang ke rumah ditanya sama anak. Dah apa kaji ustazah mah? Yang penting tentang talak. Itu ayatnya. Ada yang ragu lagi? Iya, hamil, lahir anak dulu, tidak perlu habis, tidak apa-apa. Nikah langsung bisa. Ditalak lagi di rumah sakit, nauzubillah ya. Lagi di rumah sakit, lahir anak langsung bisa talak. Yang penting anak udah lahir. Nauzubillah ya, ini kan ilmu ya kan Bu. Jangan sampai terjadi pada kita semua. Amin. Tidak ada yang mengaminkan, ragu saya jadinya. Jangan sampai terjadi ya. Ada lagi? Ya. Baik. Apakah talak 3 sekali ucap termasuk talak 3? Saya jelaskan pelan-pelan. Pada masa baginda Nabi, talak 3 dianggap talak 1. Dilanjutkan kepemimpinan Abu Bakar, talak 3 dianggap talak 1. Dilanjutkan kepada kepemimpinan Umar bin Khattab, 2 tahun Umar bin Khattab memimpin, talak 3 dianggap talak 1. Tapi sejak Umar bin Khattab memimpin di tahun ketiga, beliau mengeluarkan ijtihad, talak 3 dianggap talak 3 sekaligus. Dan jumhur ulama menyatakan saat ini talak 3 sekali ucap dianggap talak 3. Walaupun ada Ibnu Taimiyah beserta murid-muridnya, ulama kontemporer, ulama modern mengatakan talak 3 dianggap talak 1. Tapi dia ikhtilaf. Cuma ulama madhab talak 3 dianggap talak 3. Bisa juga dianggap talak 3 jika ditalak berkali-kali dalam masa iddah. Utalak engkau 3 bulan masa iddah, betul? Istrinya mancing-mancing, abang jelek, abang gendut kayak Doraemon, apalah engkau nih? Pokoknya aku gak mau lagi sama kau, udah aku talak kau. Ya itu talak 2. Dalam masa 3 bulan harusnya tenang, jangan komunikasi. Ini berkelahi-kelahi, abang jelek kayak gitu. Ya kan? Abang pendek, bulik, tasalik, idui. Ya kan? Berkelahi ini dalam masa iddah ini. Di chatnya lagi. Pokoknya aku talak kau. Dah 3 kali Bu, selesai urusan. Talak diucapkan 3 kali dalam masa iddah termasuk talak 3. Makanya kalau anak ibu pulang ke rumah, jangan dia suka bertengkar-tengkar ulang dengan suaminya itu. Jangan sibuk-sibuk main HP, WA, telepon-telepon, begaduh, berkelahi lagi. Masa iddah tuh tenang dulu. Jangan ribut-ribut. Nanti bilang talak lagi, kacau kita. Ya, jadi tenang dulu, jual mahal dulu perempuan dalam masa iddah. Ya, jangan berkelahi-kelahi. Ya. Bilang sama anaknya, kamu dalam masa iddah nak, antok sih dulu di rumah mak. Kalau dia mau lagi sama kamu, dia pasti datang. Kalau dia nggak datang, nanti udah hampir 3 bulan mak yang datang mencari dia. Kan kayak gitu. Jadi jangan dibiarkan anak berchat-chat, berkelahi-kelahi. Nanti talak lagi Bu. Paham sampai sini? Oke. Tenang dulu nak, ini kamu masa iddah. Jangan kamu hubungin dia. Biar dia kalau rindu dia datang ketemu bapak, dia datang ketemu emak. Kalau dia tidak datang, kalau udah habis masa iddahnya, udah mau habis, nanti bapak yang datang ke tempat dia. Mau diapain ini urusannya, kan gitu.
Jadi jangan chat, telepon, berkelahi terus, jangan. Gak ada gunanya juga. Clear? Nampaknya wajah ibu udah agak-agak sendu membicarakan masa iddah. Yang lama kali pula masa iddahnya. Demikian dari saya, semoga dapat dipahami bersama. Nanti kapan-kapan kita ulang-ulang lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibal sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajazi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fa kaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu